Bu. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Yang Ya Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada yang mau memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu tema 6, membahas mengenai panas dan perpindahan. Tema 1 yaitu suhu dan kalor. Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 2, yaitu yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, siswa membuat laporan percobaan. Dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Ibu ingin bertanya, menurut kalian, apakah panas bisa berpindah? Bisa. Ya, panas bisa berpindah ya melalui baik melalui medium maupun tidak. Nah, sumber energi panas adalah sebuah energi yang dihasilkan melalui suatu benda. Misalnya matahari, panas bumi, minyak bumi, dan batu bara. Kemudian bagaimana cara perpindahan panas? Ada yang tahu? Perpindahan panas bisa secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Nah, melalui radiasi yaitu perpindahan tanpa melalui medium atau melalui media, misalnya paparan sinar matahari. Kemudian yang kedua melalui konduksi atau proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian zat-zat itu. Kemudian melalui konveksi yaitu perpindahan kalor melalui zat pengantara yang disertai perpindahan zat-zat. Nah, di sini adakah yang pernah memegang panci ketika memasak air atau memasak sesuatu? Nah, apa yang kalian rasakan? Panas ya? Ya Bu. Kemudian bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya perpindahan panas dari api kompor ke panci. Ya Bu, benar sekali. Nah, di depan coba perhatikan gambar apa yang di depan. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Coba perhatikan. Gambar pertama orang yang menghirup udara segar di pegunungan Bu. Dan jemput pagi Bu, saya air. Memasak air. Nah, mengapa baju yang dijemur di bawah sinar matahari dapat kering? Karena adanya panas dari sinar matahari. Nah, kemudian apa yang terjadi pada gambar yang ketiga? Air pendingin.
bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya Siti, tetapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca, ya. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambahkan pengetahuan kita. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya, oke, terima kasih Grace dan Yan. Silakan berikan aplaus. Nah, berdasarkan dialog yang dari Grace tadi, mereka membahas mengenai api, sumber energi panas yaitu api. Pada zaman dahulu, sebelum diciptakannya borek ataupun kompor ataupun hal-hal lain untuk menciptakan api, orang pada zaman
Siapa lagi? Saya, Bu. Dari tadi. Talita. Saya, Bu. Oh, saya, Bu. Saya, Bu. Lagi, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan Resti. Ayo Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke, perhatikan di depan. Yang pertama, kegiatan memasak nasi menggunakan alat panci. Jawaban dari Grace, yang pertama merapikan pakaian, kemudian menggunakan alat setrika, dan sumber energi yang digunakan adalah listrik. Apakah benar? Benar, Bu. Kemudian yang kedua, mencuci baju menggunakan mesin cuci dan sumber energi listrik. Benar ya? Kemudian membuat kue menggunakan kukusan oven dengan menggunakan api kompor dan listrik. Benar. Kemudian belajar menggunakan lampu belajar dengan menggunakan listrik. Merapikan rambut dengan menggunakan catok. Sumber energinya listrik. Kemudian yang terakhir, membuat kue menggunakan mixer dengan menggunakan listrik. Nah, coba perhatikan ke depan. Berdasarkan sumber energi yang digunakan, sumber energi apa yang paling sering digunakan dalam kehidupan? Listrik ya? Ya, Bu. Kemudian kita akan melakukan sebuah percobaan. Coba perhatikan di depan. Di sini Ibu mempunyai LKS dengan alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 buah wadah dan es batu. Kemudian pencatat waktu bisa menggunakan timer ataupun jam tangan. Nah, Ibu bagi dulu dalam 3 kelompok. Hasri, Hasriani, dari Hasriani ke Grace, kelompok 1. Dari Yan ke Bella, Resti, kelompok 2. Dan dari Brigita ke Diana
Yang di luar silakan masuk. Di luar Guys, kita sini. Oke, sudah diaman semua? Nah, sudah dijawab pertanyaannya? Baik, silakan perwakilan dari tiap kelompok maju untuk membacakan hasil tersebut. Siapa yang ini? Oke, nomor 1 silakan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Jawabannya ukurannya sama. Kemudian yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Jawabannya es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Kemudian yang ketiga, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Jawabannya, karena matahari merupakan sumber energi panas yang menyebabkan es mencair. Kesimpulannya, 1. Apa yang menyebabkan perubahan wujud pada es batu? Jawabannya sumber energi panas. Yang kedua, disebut perpindahan panas. Apakah yang terjadi dari matahari ke es? Jawabannya radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa mengandungkan medium. Kemudian yang ketiga, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Oke, berikan amplop untuk kelompok. Saya dulu. Yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Jawabannya, ukurannya sama. Yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Jawabannya, es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Yang ketiga, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat tersebut. Karena matahari merupakan sumber energi panas yang menyebabkan es mencair. Kesimpulannya yang pertama, apa yang menyebabkan perubahan wujud pada es batu? Jawabannya sumber energi panas. Yang kedua, disebut perpindahan panas. Apakah yang terjadi dari matahari ke es? Radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Yang ketiga, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Ya, betul sekali. Berikan aplaus buat kelompok 2. Silakan kelompok terakhir. Berdasarkan hasil percobaan yang bertanya tersebut, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Jawabannya ukurannya sama. Soal yang kedua, manakah es batu yang akan menjadi terlebih dahulu? Jawabannya es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Ya, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Jawabannya karena matahari merupakan sumber energi panas yang menyebabkan es cair. Kesimpulan, apa yang menyebabkan perubahan wujud pada es batu? Jawabannya sumber energi panas. Disebut perpindahan panas. Apakah yang terjadi dari matahari ke es? Jawabannya radiasi, perpindahan kalor bukan medium. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Ya, betul sekali ya. Berikan aplaus buat kelompok 2. Berdasarkan hasil pengamatan kalian tadi, perubahan wujud dari es menjadi cair disebut mencair. Nah, ada 6 proses perubahan wujud, yaitu yang pertama
Ini Grace. Oke, kalau tidak ada, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai sumber energi panas. Nah, sumber energi panas, ulangi, adalah sebuah sumber energi yang berasal dari suatu benda. Energi panas yang berasal